Halo sobat, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Hukum waris Islam, atau lebih dikenal dengan fikih mawaris, diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik legal pewaris secara syar'i. Dengan demikian, hukum waris Islam merupakan sebuah ketentuan dan pengaturan terkait pengalihan hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada orang lain yang masih hidup, berdasarkan tali kekerabatan dan perkawinan. Sebagai sebuah ketentuan dan pengaturan, hukum waris Islam pastinya memiliki asas atau prinsip sebagai acuan dasar dalam pengamalannya, guna bisa dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan. Berikut adalah 10 prinsip hukum kewarisan Islam. Pertama, asas bilateral atau parental, yaitu tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan. Asas ini didasarkan atas pasal 174 kompilasi hukum Islam yang tidak membedakan antara kakek, nenek, dan paman, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, serta pasal 185 kompilasi hukum Islam yang mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan, atau anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti. Kedua, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam, sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam, yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam. Ketiga, asas ijbari, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Keempat, asas individual, di mana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Kelima, asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan berbeda di dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya, kecuali terhadap anak bila mana suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan dapat disimpangi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum. Keenam, asas waris karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak material maupun imaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris-mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Ketujuh, asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat, dan atas pengakuan anak. Kedelapan, asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing. Bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan. Kesembilan, asas egaliter, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Kesepuluh, asas retroaktif terbatas. Kompilasi hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara real sebelum kompilasi hukum Islam diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara real, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum kompilasi hukum Islam lahir, dengan sendirinya kompilasi hukum Islam dapat berlaku surut. Demikian beberapa prinsip hukum kewarisan Islam, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.